Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 1 Oktober 2021 yang sering diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita kembali bertemu di dalam kuliah Sejarah Maritim Indonesia. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, dengan pembicaraan mengenai zona maritim Laut Jawa dan hegemoni Majapahit. Bagaimana kekuatan maritim ini mampu mempertahankan hegemoninya atas perdagangan dan pelayaran di Laut Jawa yang membuat Majapahit menjadi kerajaan yang sangat makmur dan sangat besar tentunya. Rangkaian ekspedisi ke berbagai wilayah di Nusantara oleh pedagang-pedagang Jawa maupun penaklukan-penaklukan dilakukan oleh Majapahit itu menunjukkan bahwa Majapahit punya orientasi maritim sehingga membuatnya menjadi kerajaan yang besar. Namun ketika kerajaan atau negara maritim ini mengubah orientasi menjadi negara atau berorientasi ke pedalaman, maka kisah kebesarannya itu pun perlahan mengalami kemunduran dan pada akhirnya mengalami keruntuhan. Sebelum saya ingin memberikan uraian lebih lanjut mengenai aspek-aspek kemaritiman di dalam perdagangan di era Majapahit, perlu Anda pahami, kita sadari bersama bahwa perlu ada kesadaran waktu mengenai Majapahit dan Samudra Pasai. Yang saya maksud dengan kesadaran waktu historis adalah bahwa era Majapahit itu bersamaan dengan era Samudra Pasai. Yang seringkali di dalam pemahaman mengenai sejarah Indonesia ditempatkan seolah-olah setelah berakhir zaman Hindu Majapahit, barulah timbul zaman Islam dan bermula di Samudra Pasai. Padahal era Samudra Pasai itu bersamaan waktunya dengan era Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit itu juga bersama dengan puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, inilah yang menjadi penyebab kemudian Majapahit melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan Samudra Pasai karena dipandang sebagai saingan. Jadi untuk menjadi kekuatan yang besar di kawasan Laut Jawa, dia harus mampu melakukan penundukan terhadap negeri-negeri yang dianggap sebagai saingan. Dan itu yang dilakukan oleh Majapahit. Nah, apa yang membuat Majapahit bisa berkembang? Apa yang membuat Majapahit bisa memanfaatkan perdagangan di Laut Jawa? Bagaimana kita bisa menganalisa, menjelaskan Majapahit dengan pendekatan sejarah maritim? Tentu pada kuliah ini kita tidak, atau saya tidak menjelaskan secara kronologis, secara umum seperti yang dipahami dalam sejarah Indonesia tentang Majapahit. Tetapi fokus penjelasan saya pada soal bagaimana Majapahit sebagai satu kekuatan politik mampu memanfaatkan perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Jawa untuk membangun kejayaannya dan sebaliknya. Itu yang menjadi fokus kuliah kita pada hari ini. Nah, untuk memudahkan uraian saya, maka saya akan menampilkan bahan presentasi saya, ya, bahan kuliah kita terkait dengan Majapahit. Sudah kelihatan di layar atau belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, seperti topik kuliah kita, ya, jaringan Laut Jawa dan Majapahit. Nah, tentu ini menjadi satu konsen yang menarik untuk kita perbincangkan, oleh karena Laut Jawa itu seringkali disebut sebagai jantung dari laut-laut yang ada di Nusantara atau Indonesia. Dia adalah laut tengahnya Indonesia. Kalau di Eropa disebut ada, kita mengenal Mediterania sebagai laut tengah bagi Eropa. Nah, bagi Nusantara laut tengahnya itu adalah Laut Jawa. Jadi Laut Jawa itu memiliki makna dan peran yang sangat penting. Untuk menjelaskan itu, bacaan kita antara lain yang kita gunakan, dan ini menjadi bacaan wajib pada mata kuliah ini, adalah buku Sejarah Maritim Indonesia.
Nah, apa yang penting ya untuk menjelaskan itu? Tadi sudah saya katakan bahwa bacaan wajib kita adalah sejarah maritim Indonesia. Lalu juga ada bacaan tambahan yang lain ya di buku saya yang lain, sejarah dan budaya maritim. Lalu juga saya menggunakan buku yang dikarang oleh Sirke ya, kajian historis sosiologis masyarakat Indonesia. Lalu buku yang paling bagus menurut saya tentang Jawa ya, yang dikarang oleh Supratik Nurharjo, Peradaban Jawa dari Mataram kuno sampai Majapahit akhir. Ini sangat bagus sekali. Saya sangat menyarankan bagi Anda bila ingin mendalami sejarah Jawa, ini paling bagus ya. Di antara banyak bacaan yang pernah saya baca ya, tentu masih banyak karya-karya lain yang lebih bagus lagi tentunya. Lalu juga dapat dibaca pada buku yang dikarang oleh Anthony Reid ya, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Nah, 5 bacaan ini setidaknya saya gunakan untuk meramu bahan kuliah kita hari ini. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengenai sistem laut dan sejarah Indonesia. Ini satu pemahaman yang penting untuk kita lihat. Lalu kemudian yang kedua mengenai fondasi kemajuan Majapahit. Ya, apa yang membuat Majapahit bisa tumbuh, bisa berkembang? Yang ketiga adalah aspek-aspek maritim dari Majapahit. Ya, seperti yang sudah pernah saya terangkan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa membicarakan sejarah maritim, sebagaimana tertulis di dalam buku saya, kita akan melihat bagaimana perkapalan, bagaimana pelayaran, bagaimana perdagangan, bagaimana pelabuhan, bagaimana hukum laut jika ada di era ini, lalu kemudian bagaimana perompakan atau bajak laut dan seterusnya. Itulah aspek-aspek maritim yang perlu kita pahami untuk memahami Majapahit, sehingga penjelasan Majapahit tidak pada sejarah Majapahit dalam pengertian umum, tetapi bagaimana aspek kemaritiman itu nampak di dalam perjalanan sejarah Majapahit. Kita akan lihat sepintas bagaimana masa kejayaannya yang ditulis oleh para penulis asing maupun penulis Nusantara. Lalu kemerosotan dan keruntuhan Majapahit. Nah, itulah hal-hal yang akan saya terangkan di dalam perkuliahan ini. Kita awali dengan yang pertama, dan ini yang utama yang tidak boleh sampai dilupakan. Sudut pandang kita terhadap laut itu perlu disegarkan terus, bahwa lautan itu bukan sesuatu yang memisahkan, tetapi ia merupakan penghubung dari ribuan pulau yang ada di Nusantara. Tercatat setidaknya 17.508 pulau yang ada di Nusantara. Sehingga konsepsi tentang Indonesia lebih tepat disebut sebagai lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Makanya kita menganut konsep archipelago state, yang artinya negara maritim. Gitu. Jadi Nusantara menganut archipelago state sebagai negara maritim. Sayang sekali, seringkali orang menerjemahkan archipelago state itu sebagai negara kepulauan. Padahal archipelago itu tidak ada konsep dasar tanah atau pulau di situ. Ars itu artinya utama, pelagos itu artinya laut. Jadi archipelago itu artinya laut yang utama. Nggak ada kata laut, kata darat ataupun pulau di situ. Tapi herannya saya, archipelago atau archipelago state itu kemudian diterjemahkan dengan negara kepulauan. Nggak tahu dari mana mengambil kata pulau untuk menerjemahkan istilah itu. Itu satu hal yang keliru menurut saya. Nah, yang kita sebut Laut Jawa ini, ya, Anda tentu lihat pada peta ini ya dengan jabaran yang lebih lanjut. Nah, Laut Jawa ini disebut sebagai Laut Tengah Nusantara. Jadi Mediteraniannya Nusantara, jantung dari laut-laut yang ada di Nusantara. Maknanya apa? Bahwa Laut Jawa ini menghubungkan dengan sistem-sistem laut yang lain. Ya, di sini ada laut Flores. Terus Laut Banda, lalu di sini ada Selat Makassar, di sini ada Selat Banten dan semuanya. Semua itu saling terhubung dan Laut Jawa menjadi titik sentralnya atau titik tengah dari Lautan Nusantara. Nah, memang kalau kita lihat wilayah Nusantara, ya tengahnya di Laut Jawa, gitu ya. Nah, membicarakan mengenai sistem laut, ya. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1,
ya mungkin Anda sudah memiliki dan pernah membacanya, Anda akan menemukan peta ini. Ya. Peta mengenai sistem-sistem laut yang terbentuk secara historis, bahwa kawasan-kawasan ini pernah menyatu. Jadi kawasan laut ini pernah menyatu. Kita ambil contoh yang paling mudah misalnya di belahan timur Nusantara. Ya, ini ada Sulawesi sebagian, Seram, Maluku, Mindanao, Sulu. Nah, ini wilayah ini pernah menyatu dalam satu sistem politik maritim Kesultanan Ternate. Nah, makanya Denis Lombard mengatakan ini adalah satu sistem laut yang terbentuk secara historis. Jadi, ini bukan sistem laut dalam pengertian geografis, tapi ini adalah sistem laut secara historis. Bahwa kawasan-kawasan ini terhubung oleh laut ini menyatu secara historis di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Lalu sistem laut yang kedua, Anda bisa lihat di sini ya, yang terbentang mulai dari Sulawesi ya, Buton, kemudian Sumbawa, Bima dan Samarinda, ini pernah berada di bawah pengaruh kerajaan kembar Gorontalo atau kerajaan Makassar gitu. Nah, demikian juga yang ada di sini. Nah, Jawa pun juga punya pengaruh yang sangat kuat pada zamannya. Bagaimana ia mempengaruhi pantai selatan Kalimantan, ya, Banjar dan seterusnya. Ya, ini bisa kita lihat jejaknya di dalam Hikayat Banjar, bagaimana Hikayat Banjar menceritakan tentang Jawa dan hubungan-hubungannya. Demikian juga dengan jaringan atau sistem laut Selat Sunda yang pernah di bawah hegemoni Banten. Nah, sehingga Jawa dan Sumatera, khususnya Lampung, itu menjadi terhubung di bawah pengaruh Banten. Jadi sistem laut Selat Sunda ini secara historis pernah menyatu oleh pengaruh Banten. Demikian juga dengan selat di sini kan. Ini pernah menyatu di bawah Malaka. Ya, ini pengaruh Malaka di sini cukup kuat. Nanti belakangan kemudian mendapatkan pengaruh dari Aceh ya di era selanjutnya. Nah, apa kata Denis Lombard? Hubungan ekonomi dan kebudayaan lebih sering terjalin di antara pantai yang satu dengan pantai yang lain. Nah, ini Anda bisa lihat kan, pantai Jawa dengan pantai Kalimantan bagian selatan ya. Daripada di antara suatu daerah dengan daerah lain di pulau yang sama, ya kan? Anda bisa lihat Pulau Sumatera ini kan justru hubungan-hubungannya tidak dengan antar wilayah Pulau Sumatera. Demikian juga antara Makassar dengan yang lain, itu terhubung tidak dengan semua daratan Sulawesi, tetapi hubungan itu lebih banyak terjalin dari satu pantai ke pantai yang lain. Ini menunjukkan bahwa laut itu menghubungkan satu sistem politik, satu komunitas dengan komunitas yang lain. Justru yang selama ini dipandang sebagai penghubung, dipandang sebagai pemisah, sebenarnya kalau kita merujuk pada fakta sejarah, itu tidak tepat, kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa yang membuat Majapahit bisa berkembang? Yang pertama, Majapahit mampu mengendalikan jaringan perdagangan di Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwa siapapun kekuatan politik apapun dalam sejarah Nusantara yang mampu mengendalikan aktivitas perniagaan maritim di Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Malaka, dia akan berjaya. Nah, apa yang dilakukan oleh Majapahit ini pernah dilakukan oleh Sriwijaya. Ya, di ujung utara Sumatera di Samudra Hindia memang pernah ada Kesultanan Samudra Pasai. Ya, namun sayangnya Samudra Pasai bukanlah kerajaan yang ekspansionis yang mencoba untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya dan tidak sampai menaklukkan atau menguasai Selat Sunda maupun Laut Jawa. Sehingga dalam catatan sejarah yang Majapahit lebih dikenal sebagai satu kerajaan yang besar, itu karena faktor itu. Jadi bedanya meskipun eranya sama, Majapahit yang ekspansionis dan Samudra Pasai tidak ekspansionis, kira-kira begitu. Lalu fondasi kemajuan Majapahit yang kedua itu adalah karena hubungan niaga ya dan diplomatik terutama dengan Cina. Ya, jadi ada hubungan itu terjalin antara itu. Dan juga dengan India tentunya karena pengaruh Hindu yang begitu kuat di Majapahit, dan kita tahu Majapahit adalah kerajaan yang berorientasi agama Hindu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita akan mencoba untuk melihat bagaimana aspek-aspek kemaritiman dari Majapahit. Aspek yang pertama ingin saya terangkan adalah mengenai aspek perdagangan. Ya. Nah,
perdagangan seperti apa yang dimaksud? Coba kita lihat. Ya, membicarakan perdagangan sudah pasti ada komoditas yang diperdagangkan. Apa saja yang diperdagangkan di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa di bawah pengaruh Majapahit? Yang terpenting dari hasil Jawa adalah beras. Hampir semua wilayah Jawa menghasilkan beras. Itulah mengapa beras menjadi komoditas andalan di dalam jaringan perdagangan di pantai utara Jawa, di dalam jaringan Laut Jawa. Lalu komoditas yang kedua yang paling banyak dicari, diincar adalah rempah-rempah. Ya, rempah-rempah ini yang saya beri garis merah, maksudnya adalah rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, yaitu cengkeh, pala, dan bunga pala atau fuli. Rempah yang lain adalah lada. Ya. Lalu ada kayu cendana dari timur, ada kayu Sepang juga dari timur, ada damar, ada kapur barus, dan sebagainya. Nah, semua itu adalah komoditas yang diperdagangkan di Majapahit. Itu komoditas ekspor atau komoditas dari Nusantara yang dibawa keluar. Sebaliknya, komoditas impor atau komoditas yang didatangkan dari luar Nusantara untuk meramaikan aktivitas perdagangan maritim. Apa itu? Keramik dan sejumlah kain dari Cina. Dan juga banyak jenis kain dari India. Ada keramik dari Thailand dan juga Jepang, dan juga mata uang logam dari Jepang. Nah, ini adalah komoditas impor yang pernah diperdagangkan di pantai utara Jawa di dalam pengawasan kerajaan Majapahit. Nah, yang menarik, karena Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berorientasi niaga, maka kita bisa menyaksikan satu pola yang sangat indah menurut saya, berdasarkan catatan sejarah. Ternyata di era kejayaan Majapahit itu, pasar diselenggarakan secara periodik di setiap desa selama 3 atau sampai 5 hari. Jadi pasar itu tidak pernah berada di satu titik. Dia akan mutar dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Lalu rempah-rempah seperti tadi saya katakan itu datang dari Maluku, dan orang-orang Jawa di era Majapahit itu paling banyak ada di Maluku Selatan, terutama di Hitu. Jejaknya sampai sekarang masih ada. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang Jawa ya itu memainkan peran yang sangat penting di dalam perdagangan rempah-rempah Maluku, dan mereka punya koloni di Hitu. Nah, ini adalah siklus pasar yang ada di Majapahit. Nah, ini menarik sekali. Yang tadi saya katakan, jadi pasar itu berganti. Jadi pada mulanya di titik 1 nih, ya. Nah, ini pasar Umanis di bagian timur. Lalu sesudah itu akan muter lagi. Pada 3 atau 5 hari berikutnya akan pindah ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah bagian selatan, Pahing, ya. Lalu kemudian akan pindah lagi ke daerah nomor 3. Akan pindah lagi ke daerah nomor 4, dan pada akhirnya kembali ke titik yang tengah atau pasar yang paling besar. Jadi kalau lihat gambarnya, nomor 5 ini adalah pasar yang paling besar. Nah, jadi pasar itu bergilir. Maka Anda bisa membayangkan keramaian pun juga bergilir. Kesejahteraan penduduk pun juga bergilir. Jadi ada semacam pemerataan dalam hal perdagangan dan tentu sumber kesejahteraan bagi masyarakat pada era Majapahit. Jadi ini luar biasa dari Majapahit. Nah, ini yang dibuat oleh Raharjo dalam bukunya Peradaban Jawa tadi yang saya maksudkan. Nah, lalu hal yang berikutnya mengenai pelabuhan. Aspek yang kedua dari Majapahit adalah tentang pelabuhan. Nah, ada sejumlah pelabuhan yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Yang pertama adalah pelabuhan di pantai, ya karena tadi saya katakan ini berorientasi maritim, dan terutama berada di Tuban. Nah, itu salah satu pelabuhan Majapahit. Ya, nanti belakangan kemudian direbut oleh orang-orang Islam. Nah, Tuban itu menjadi tempat berlabuh dan pasar bagi barang-barang dari Nusa Tenggara, terutama Asia Selatan dan Asia Timur. Jadi Tuban itu merupakan satu kota pelabuhan, merupakan pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan. Itu pelabuhan Majapahit yang terpenting. Tentu banyak pelabuhan-pelabuhan lain yang berada di bawah pengaruh Majapahit, tapi yang paling utama adalah Tuban. Lalu Majapahit juga punya pelabuhan di pedalaman. Pelabuhan di pedalaman itu dekat dengan pusat dan
pusat kerajaan dan aliran sungai yang berfungsi secara teoretik sebagai pusat pengumpul atau collecting center bagi pelabuhan utama atau entrepot di pantai. Jadi Tuban itu merupakan entrepot atau pelabuhan utama bagi Majapahit. Jadi pusat perdagangan yang paling ramai di era Majapahit itu adalah Tuban di pesisir. Nah, sementara di pedalaman ya, karena Majapahit itu memanfaatkan aliran sungai Brantas ya, maka ada dua pelabuhan yang berada di aliran sungai itu. Yang pertama adalah pelabuhan Bubat yang ada di tepi selatan aliran sungai Brantas. Jadi mereka punya pelabuhan. Anda tentu masih ingat kalau menyebut Bubat dengan peristiwa Bubat ya, satu peristiwa yang menyisahkan memori sampai sekarang, sehingga orang Jawa dan orang Sunda kadang sulit baku akur ya. Itu akibat peristiwa terjadi di Bubat. Dan ternyata Bubat adalah salah satu wilayah pelabuhan. Yang artinya apa? Itu adalah wilayah yang punya potensi secara ekonomis bagi Majapahit di zamannya. Yang kedua, ada pelabuhan Sanggu atau Cangku. Ya. Ia berada di tepi kiri Kalimas, Surabaya. Nah, makanya kalau Anda berada di Kalimas, ya itulah dulu yang pernah berada di bawah pengaruh Majapahit. Mengapa? Nah, pertanyaannya kan begini. Mengapa pelabuhan-pelabuhan Majapahit, Bubat, dan Sanggu atau Cangku ini berada di aliran sungai? Oleh karena aliran sungai Brantas ya dan Kalimas ini ya, secara ekonomis itu merupakan wilayah yang potensial karena daerahnya subur. Maka kegiatan pertanian terutama sawah itu banyak berada di sekitar aliran sungai ini. Dengan begitu berarti bahwa hasil-hasil pertanian itu banyak terdapat di sekitar area sungai ini. Nah, makanya ada upaya untuk mengendalikan aktivitas perekonomian di bawah sistem politik Majapahit. Nah, ini satu pertimbangan. Dan memang kalau kita belajar sejarah Indonesia maupun sejarah dunia, banyak kekuatan politik itu berada di dekat aliran sungai dan terutama berada di muara sungai. Ya. Nah, ini apa sebabnya? Karena tadi ada potensi ekonomi dan perdagangan yang dapat dikuasai, yang dapat dimanfaatkan dari wilayah sekitar sungai. Nah, ini tentu akan lebih menarik lagi kalau Anda menggunakan cara berpikir ini untuk melihat Sumatera. Sumatera banyak sekali sungainya, ya kan? Kita tahu pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa Sriwijaya pun berkembang, ya, antara lain karena memanfaatkan potensi yang ada di Sungai Musi, Palembang, dan yang lain tentunya. Nah, lalu bagaimana jaringan perdagangan pesisir dan pedalaman? Jadi tadi Majapahit punya pelabuhan di pesisir, di pantai, satu pelabuhannya adanya di aliran sungai atau pedalaman. Bagaimana jaringan itu bisa terjadi? Nah, seperti ini kira-kira digambarkan oleh Raharjo. Ini dia menggunakan konsep dari Bronson ya. Nah, bahwa yang ketiga ini adalah pelabuhan utama. Nah, pelabuhan utama ini adalah yang di laut. Jadi yang berbayang-bayang ini adalah laut ya. Ini Laut Jawa. Di sini ada pelabuhan utama. Apa tadi pelabuhan utamanya? Ada yang ingat? Pelabuhan utama Majapahit di pantai yang paling besar tadi apa? Tuban, Mbak. Tuban. Nah, jadi ini adalah Tuban. Nomor 3 ini adalah Tuban. Yang lainnya adalah pelabuhan-pelabuhan penyangganya. Nah, kalau Anda lihat lingkarannya, Tuban lebih besar. Karena ia berfungsi sebagai entrepot atau pelabuhan utama. Lalu, karena dia menggunakan aliran sungai, nah kira-kira aliran sinilah ada Canggu dan ada Bubat. Jadi dari pedalaman, dari anak-anak sungai kecil, mereka mengirim barang ke entrepot di pantai. Demikian sebaliknya, barang-barang dari yang impor, yang tadi saya sebutkan, yang datang dari seberang lautan, itu dibawa masuk ke pedalaman, aliran sungai. Nah, ini adalah jejaring perdagangan antara pedalaman, pesisir, dan antara pesisir dengan seberang lautan. Di polanya seperti itu. Dan ini berlangsung secara teratur dan Majapahit mengatur itu dengan baik. Makanya Majapahit bisa berkembang pesat tentunya. Nah, lalu yang ketiga adalah aspek perkapalannya. Kapal-kapal apa saja yang dipakai pada era Majapahit? Nah, mari kita lihat. Ternyata
kapal pada masa itu ya dibuat dari kayu yang sangat tebal dan memiliki 4 layar. Anda bisa bayangkan kapalnya dengan kayu yang sangat tebal ya dan punya 4 layar. Dan menurut beberapa catatan, kapal-kapal Majapahit itu berlayar sampai ke India hingga Laut Arab. Ya, artinya pedagang-pedagang Jawa itu bisa berlayar begitu jauh dengan kapal yang sangat besar pada zaman itu. Beberapa jenis kapal Majapahit atau kapal-kapal Jawa di era Majapahit itu yang paling besar adalah jung. Ya. Nah, jung atau ada juga menyebutnya jong itu ditemukan pernah mencapai kapasitas 1.000 ton. Ya. Suatu kapasitas yang sangat besar. Ya. Pada zaman ini kapal-kapal Cina belum sampai dengan 1.000 ton. Orang Jawa sudah punya kapal sampai dengan 1.000 ton. Jadi orang Jawa itu bangsa pelaut luar biasa dulu. Tapi entah mengapa kemudian menjadi petani. Ya, padahal mereka itu bangsa pelaut yang sangat hebat dalam sejarah Asia. Lalu ada juga jenis kapal yang kedua namanya lancara. Ya. Nah ini tonasenya dia di bawah jong. Ini sampai dengan 150 ton. Lalu ada kapal-kapal niaga yang kecil, ya lebih kecil dari lancara namanya Pangajava. Ini juga kapal-kapal. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Jawa dahulu adalah pelaut dan peniaga atau pedagang, ya bukan petani yang kita kenal sekarang. Gitu. Nah, saya nggak tahu perubahan yang terjadi dalam era kapan sehingga orang Jawa kemudian menjadi petani. Padahal dulu sebagian dari mereka adalah para pedagang di samudera yang sangat hebat. Nah, Majapahit juga punya kapal perang. Nah, kalau berdasarkan beberapa catatan ya, jadi Majapahit ini seringkali melakukan ekspedisi maritim ya, di bawah pimpinan namanya Mandala Sarwacala. Jadi ini menurut struktur kekuasaan Majapahit ya. Jadi ada yang memang bertugas untuk memimpin ekspedisi ekspedisi maritim. Kalau pada kisah Malaka ada namanya Laksmana, ya panglima perang di laut. Pada Majapahit ada istilah ini, Mandala Sarwacala. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengenai jaringan pelayaran. Ya. Pelayarannya seperti apa? Nah ini yang tadi saya katakan wilayah yang tersebut di dalam negara Kertagama yang memiliki hubungan dengan Majapahit. Ya. Di dalam catatan atau bacaan misalnya D.G. Hall dalam bukunya Sejarah Asia Tenggara menyebutkan bahwa Majapahit itu secara politik ya, wilayah yang berada di bawah langsung kekuasaan Majapahit yang dikontrol langsung dari Majapahit itu adalah Jawa Timur, Madura dan Bali. Ya, ini jadi kira-kira di sini. Ini wilayah yang langsung dikontrol oleh Majapahit. Dan wilayah-wilayah yang lain yaitu wilayah yang punya hubungan dengan Majapahit, apakah dalam hubungan perdagangan, hubungan niaga, hubungan diplomatik dan seterusnya. Jadi semua wilayah yang tersebut dalam negara Kertagama itu adalah daerah-daerah yang memiliki hubungan dengan Majapahit. Tapi secara politik Majapahit punya wilayah kekuasaan, kata D.G. Hall itu adalah Jawa Timur, Madura dan Bali. Nah, ini gambaran wilayahnya yang sering dan pernah dipopulerkan oleh Yamin sebagai wilayah calon Indonesia baru yang akan diproklamirkan di tahun 45. Ya. Kedatipun usaha Yamin untuk menjadikan ini wilayah yang ada dalam negara Kertagama sebagai Indonesia itu tidak berhasil karena pendiri bangsa lebih setuju dengan semua wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda. Jadi ada nuansa kolonialisme ditampilkan untuk lahirnya sebuah nation atau Indonesia. Lalu aspek yang lain adalah tadi kita sudah membicarakan pelayarannya. Lalu masa kejayaan Majapahit ya. Ternyata kejayaan Majapahit itu sangat didukung oleh kebijakan penguasa lokal yang mendorong surplus. Jadi setiap penguasa di wilayah Majapahit itu, para pemimpin kaum itu didorong agar daerahnya itu menghasilkan beras yang lebih banyak lagi atau surplus beras. Mengapa? Karena beras sangat dibutuhkan di sejumlah pelabuhan yang ada di wilayah Majapahit, terutama di pantai utara Jawa. Nah, yang kedua,
masa kejayaan Majapahit ini juga karena ditunjang oleh pelabuhan-pelabuhan di pantai utara, berperan sebagai tempat penimbunan rempah-rempah, penyedia beras, dan juga di sana ada pembuatan dan penjewaan perahu. Ya, jadi Jawa sangat terkenal ya untuk pembuatan dan penyewaan perahu yang ada di sana. Nah, ini satu kesaksian dari seorang pendeta di tahun 1321. Ini untuk menggambarkan kejayaan Majapahit, bahwa tangga istana, ya, lantainya terbuat dari ubin dan bagian dalam istana berlapiskan emas dan perak. Bahkan gentengnya dibuat dari emas murni. Wah, ini luar biasa nih. Semua itu diperoleh dari hasil perdagangan rempah-rempah. Andaikan Majapahit masih ada, mungkin kita ingin jalan-jalan ke Majapahit ya, biar cungkil-cungkil ininya apa namanya, lantainya atau apa, lempar gentengnya biar jatuh. Kalau jatuh kan lumayan tuh, kalau memang terbuat dari emas murni bisa kaya kita kan, kira-kira gitu ya. Nah, ini berdasarkan catatan dari Munos ya, yang menulis tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, tapi meski demikian Majapahit tentu bukanlah satu kekuatan mutlak tunggal yang bisa bertahan lama. Ada sejumlah hal yang menyebabkan Majapahit kemudian yang jaya tadi mengalami kemunduran dan kemudian keruntuhan. Penyebabnya di antara lain adalah yang pertama, perubahan orientasi dari laut ke darat. Ya. Apa yang dilakukan dari perubahan ini? Majapahit lebih orientasi pada kegiatan pertanian. Kalangan istana lebih senang dengan menyelenggarakan ritual-ritual yang memakan biaya yang cukup besar. Bahkan ada kebiasaan atau menjadi budaya pembangunan candi-candi, dan ini tentu membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Semua itu digunakan dari hasil perdagangan di Laut Jawa. Nah, tetapi ternyata perubahan orientasi ini menyebabkan Majapahit lemah mengontrol kegiatan perdagangan di pelabuhan. Ya, karena mereka lebih berorientasi ke darat. Mereka mencoba untuk menjauh dari pantai kira-kira. Nah, seiring dengan lemahnya kontrol terhadap Majapahit, maka para penagih pajak yang semula bekerja pada Majapahit, yang masih beragama Hindu, satu demi satu mereka karena sering berinteraksi dengan pedagang-pedagang Muslim di pantai utara Jawa, mereka kemudian masuk Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam dan mengelola perdagangan wilayah Majapahit, semakin lama semakin kaya, dan Majapahit semakin lama juga semakin berorientasi ke darat dan sudah mulai tidak terlalu memperhatikan kondisi yang ada di pelabuhan-pelabuhan di pantai. Di samping faktor lain juga ada intrik-intrik politik dalam istana Majapahit sendiri, dan itu menyebabkan lemahnya kontrol terhadap wilayah perdagangan di pelabuhan. Nah, yang terpenting kalau boleh saya meminjam konsep dari Denis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2, itu kemudian memicu terbentuknya masyarakat jenis baru. Ya. Masyarakat jenis baru yang dimaksud itu adalah masyarakat yang terbentuk oleh pertama agama Islam, ya, mereka beragama Islam. Yang kedua, masyarakat terbentuk oleh aktivitas perdagangan. Ya. Sementara masyarakat Jawa, terutama yang ada di pedalaman, itu adalah masyarakat yang berorientasi pada tanah dan pertanian. Ini tentu orientasi yang berbeda. Makanya Denis Lombard mengatakan itu adalah kategori masyarakat jenis baru. Ya, masyarakat yang sudah menganut Islam atau golongan menengah, kira-kira seperti itu dalam sejarah di Jawa. Nah, golongan masyarakat Muslim ini karena merasa sudah kaya, sudah punya kekayaan, sudah punya banyak kawan, berteman, dan punya solidaritas yang kuat antara sesama Muslim, perlahan mereka kemudian membentuk kesatuan politik. Ya, mereka membentuk kesatuan politik, melahirkan Kesultanan Demak antara lain. Nah, Demak ini semula adalah wilayah bawahan Majapahit, tapi karena daerah ini banyak ditempati dan dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim, lambat laun mereka kemudian melepaskan diri dari Majapahit. Bahkan Kesultanan Demaklah yang kemudian menyerang Majapahit, yang menyebabkan kehancuran Majapahit, dan sebagian dari orang-orang Majapahit yang menerima Islam tetap berada di wilayah Majapahit, dan terutama mereka pindah ke Demak. Sementara orang-orang Majapahit yang tidak mau menerima Islam itu pindah ke Bali.
ya. Dan makanya sampai sekarang pun orang-orang Bali masih tetap mempertahankan agama Hindunya. Sedangkan orang Majapahit atau Jawa yang berada di bawah pengaruh Majapahit yang Hindu yang mau menerima Islam, mereka kemudian masuk pindah ke pesisir terutama di Demak dan sekitarnya dan mereka menganut agama Islam. Nah, ini satu kondisi. Jadi artinya apa? Secara umum sebetulnya ada dua yang menyebabkan kemerosotan dan keruntuhan Majapahit. Yang pertama adalah perubahan orientasi dari maritim ke agraris atau ke darat, dan yang kedua adalah terbentuknya masyarakat baru atau lahirnya kesultanan. Antara lain adalah Demak. Nanti kemudian disusul oleh kesultanan-kesultanan yang lain. Ini. Nah, memang ada satu hal yang yang ironis dalam sejarah Majapahit, karena kemunduran Majapahit itu bertepatan dengan puncak perdagangan di Laut Jawa. Ya. Jadi kalau perdagangan memuncak, seharusnya Majapahit ini menjadi semakin jaya. Mengapa? Ya karena dia bisa memperkaya diri dari hasil perdagangan itu. Lalu mengapa dia bisa mengalami kemunduran? Karena Majapahit mengubah orientasinya dari maritim ke agraris atau pedalaman. Sehingga keuntungan yang tersedia dalam aktivitas perdagangan di Laut Jawa itu tidak bisa dimaksimalkan oleh Majapahit, terlebih lagi munculnya golongan sosial baru, yakni orang-orang Islam. Jadi ada pergantian kemudian, dan itu menjadi bumerang bagi Majapahit. Nah, itu kurang lebih uraian saya berkaitan dengan proses berkembangnya Majapahit, dinamika, kejayaan, dan pada akhirnya kemunduran. Yang jelas dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwa Majapahit merupakan satu kekuatan maritim yang unggul di Nusantara setelah Sriwijaya. Dan keberhasilan Majapahit menjadi kekuatan maritim itu tak lepas dari kemampuan dia di dalam mengontrol jaringan perdagangan maritim di Laut Jawa, Selat Sunda, dan kawasan Selat Malaka. Jadi semakin yakinlah kita bahwa penguasaan terhadap kawasan laut itu menjadi kunci bagi tumbuhnya sebuah kekuatan politik yang sangat besar dalam sejarah Nusantara. Saya kira itu sesi kuliah kita pada hari ini terkait dengan Majapahit dan jaringan perdagangan maritim Laut Jawa. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang dengan topik khusus mengenai jaringan perdagangan di Selat Malaka dengan menempatkan kerajaan dan Kesultanan Malaka sebagai satu simpul jaringan maritim dalam sejarah Nusantara dan umumnya sejarah Asia Tenggara. Terima kasih atas atensi Anda semua. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.